Wali Kota dari Ambon, siapakah Bapak Richard Lowenapesi? Terima kasih Andrew. Yang pertama dulu, senang sekali ya saya bisa ketemu lagi dengan Andrew. Pertama kali saya ketemu itu pada waktu acara Kwaku ya. Saya lihat ini Andrew ini, saya juga kaget. Karena saya pikir Andrew ini dari Ambon ya, bicara bahasa Melayunya bagus. So, tahu-tahu Andrew di Holland sini ya. Saya lahir itu 20 April tahun 55 ya. Jadi sekarang ya hampir 64 tahun begitu. Dari sebuah keluarga pendeta ya. Kita berempat ya, 3 laki-laki, 1 perempuan ya. Lalu saya sekolah dari kecil sampai dengan selesaikan universitasnya itu seluruhnya di Ambon ya. Oleh karena itu saya kenal betul kota itu secara baik, saya kenal betul itu karakter dari masyarakat Ambon itu secara baik, dan ya puji Tuhan sampai dengan hari ini pun juga masyarakat memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi burgomester ya, menjadi wali kota. Sudah 7 tahun ya, 7 tahun. Masih ada 3 tahun lagi. Bapak Wali Kota ada nikah, ada 4 Ya, jadi anak? saya sudah berkeluarga dan punya 5 anak ya. 5 anak. 5 anak. Nah, saya itu menarik karena anak saya itu yang tua perempuan, yang kedua laki-laki, yang ketiga perempuan, yang keempat laki-laki, dan kelima perempuan ya. Dari 5 ini 2 sudah berkeluarga, 2 putri sudah berkeluarga, tinggal 2 putra dan 1 putri yang belum berkeluarga. Yang 4 itu sudah seluruhnya sudah selesai studi, sudah mandiri, tinggal yang 1 yang paling terakhir. Yang kecil. Yang kecil. Ya, umur berapa sekarang nih Bapak Wali? Yang kecil sekarang dia kelas 6 Kelas ya. 6. Kelas 6 sekolah di Indonesia bilang sekolah dasar. Bagus. Bapak Wali Kota 7 tahun ada Wali Kota. Ya. Sebelum jadi Wali Kota Ambon, Bapak Wali Kota pun kerja apa tuh? Jadi memang sejak sekolah itu saya sudah aktif dalam kegiatan-kegiatan kepemudaan ya, kegiatan-kegiatan organisasi baik di masyarakat maupun di gereja. Oleh karena itu pada waktu selesai studi, lalu saya itu aktif dalam kegiatan politik ya. Nah, tapi sebelum terlibat dalam kegiatan politik praktis, saya profesi itu sebagai lawyer ya. Saya advokat di Ambon, lalu pada waktu terjadi perubahan politik di Indonesia, lalu saya mengambil keputusan untuk terlibat dalam kegiatan politik, lalu menjadi anggota parlemen di Ambon. Menjadi anggota parlemen itu kurang lebih 17 tahun ya. Jadi mulai dari anggota parlemen, kemudian ketua fraksinya, terakhirnya ketua parlemen, dan setelah ketua parlemen, lalu saya diminta untuk maju dalam election di Ambon untuk burgomester ya. Karena di Ambon itu di Indonesia untuk menjadi burgomester dia berbeda dengan di Belanda. Di Belanda itu burgomester diangkat oleh government, di Ambon tidak. Itu dipilih oleh rakyat dalam sebuah election. Nah, saya ikut dalam election itu dan rakyat memberikan dukungan ya kepada saya untuk menjadi burgomester, dan sekarang sudah tahun ke-7. Tahun ke-7. Ya. Bapak Wali Kota ada baru bilang masih ada 3 tahun. Ya, masih ada 3 tahun lagi. Iya, sampai 2022. 2022. Bapak Wali Kota bisa cerita sedikit untuk berapa tahun Wali Kota sekarang? Jadi memang saya menjadi wali kota ini dia
dari masih studi, masih kuliah, saya sudah betul-betul berkeinginan, ya berhasrat untuk mau menjadi wali kota. Kenapa? Karena waktu saya kuliah itu saya aktif ya dalam kegiatan-kegiatan mahasiswa, kegiatan-kegiatan pemuda. Jadi saya dikirim pergi kemana-mana, pergi ke di Jakarta, pergi ke Sumatera, pergi ke Kalimantan, ya, kemudian mewakili mahasiswa Indonesia rapat di luar negeri, dan saya sedih sekali karena ternyata Ambon itu jauh tertinggal sekali dengan kota-kota lain yang ada di Indonesia. Padahal Ambon atau Maluku ini kan dia sama tuanya dengan itu Indonesia. Ya, pada waktu Indonesia itu dia merdeka, itu Maluku termasuk salah satu provinsi yang sudah ada sejak tahun 45 bersama-sama dengan 7 provinsi lain. Ya. Nah sekarang di Indonesia sudah 34 provinsi. Ya dulu itu cuma 7 provinsi, Maluku termasuk. Ya. Dan Ambon adalah ibu kota dari itu provinsi itu. Tapi dia tertinggal. Dia tertinggal dibandingkan dengan kota-kota di Jawa, kota-kota di Sumatera, kota-kota di Kalimantan. Itu mendorong saya untuk harus ya membuat sesuatu buat ini kota, karena saya malu. Saya pergi ke Jawa, ini Ambon tertinggal. Saya pergi ke Sumatera, ini Ambon tertinggal. Saya pergi ke Sulawesi, ini Ambon tertinggal. Itu mendorong saya untuk harus maju ya, untuk menjadi wali kota. Oleh karena itu pada waktu saya menjadi wali kota, lalu saya bekerja keras untuk merubah ini kota bisa menjadi kota kecil, tapi dia sejajar dengan kota-kota lain di Indonesia. Bahkan dia bisa terkenal sampai di internasional. Ya. Sehabis cerita tentang tertinggal dari Ambon, habis 7 tahun wali kota, tahun pertama hingga tahun 7 masih tertinggal kasih. Ya. Jadi begini, saya menjadi wali kota itu mulai tahun 2011. Ya, 2011. Nah, Ambon ini pernah mengalami sebuah konflik, ya, 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu itu Ambon mengalami konflik, dan pada waktu konflik itu dia terjadi, kota Ambon ini betul-betul hancur. Dia seperti perang, ya, yang terjadi di Ambon. Jadi seluruh kota itu hancur, ya. Ekonomi hancur, sosialnya hancur, governmentnya hancur, pendidikannya hancur, seluruhnya hancur. Nah, oleh karena itu di Ambon mulai lagi dibangun ini kota pada tahun 2006. Ya, konflik itu dia terjadi tahun 1999. Kurang lebih 4-5 tahun dia terjadi konflik. Lalu 2006 pemerintah mulai membangun ini kota Ambon lagi, ya. Nah, pada waktu kota ini dia dibangun, lalu saya mengambil keputusan untuk menjadi ya wali kota. Lalu saya merencanakan itu pembangunan kota Ambon ini seperti kita membangun rumah, ya, membangun rumah. 2006 dalam rencana pembangunan kota itu di Indonesia memakai sistem 20 tahun, ya. Jadi 2006 sampai dengan 2026 itu fase pertama pembangunan kota itu. Jadi 2006 sampai dengan 2011. Kemudian 2011 sampai dengan 2016. Kemudian 2016 sampai dengan 2021. 2021 sampai dengan 2026, ya. Ini per tahun pertama dari rencana pembangunan jangka panjang. Nah, saya lihat begini, ibarat kita membangun, seperti ketum membangun rumah begitu, lalu tahun pertama itu, yang 5 tahun pertama, ini sama dengan ketum meletakkan dia punya fondasi, ya, bangun dia punya dasar untuk ini rumah. Lalu 2011 sampai dengan 2016, itu kita mulai kasih bangun ini dia punya tiang-tiang rumah ini, ya. Lalu 2016
sampai dengan 2021 itu kita mulai tutup ini rumah ini, ya. Nah, 2021 sampai dengan 2026 itu rumah ini sudah bisa untuk ditinggal, ditempati. Nah, saya ini mulai berada dalam posisi 2011, 2016, 2016, 2021. Ini saya berada dalam waktu itu, dan saya mulai merencanakan itu sesuai dengan kondisi pada saat itu. Nah, nanti 2021 sampai dengan 2026 ini nanti burgomester yang baru yang dia yang akan menyelesaikan pembangunan itu. Tapi untuk 10 tahun saya memimpin ini, saya coba untuk bisa membuat apa yang terbaik buat ini Ambon. Ya. Ketong kembali sedikit Ya. di tahun 60 70 Ya, ya. 2.500 orang Maluku kembali ke tanah air. Ya. Habis itu tahun 75 ada tambah 300. Ya. Bapak Wali Kota bisa cerita sedikit waktu itu mengenai datang ke Belanda. Ya. Jadi begini. Masyarakat Ambon, masyarakat Maluku yang ada di Belanda ini kan juga adalah masyarakat kita sendiri, ya. Kenapa sampai masyarakat Maluku ada di Belanda? Ini kan karena kebijakan politik, ya. Pada waktu itu di mana Belanda itu meminta para masyarakat Maluku yang dulu tergabung membantu Belanda itu pindah ke Belanda tahun 51 begitu, ya. Nah, lalu kemudian ada hasrat juga dari masyarakat Maluku yang ada di Belanda ini untuk bisa kembali lagi ya ke Indonesia dalam bentuk yang disebut dengan program repatriasi masyarakat Maluku itu. Nah, oleh karena itu pemerintah Indonesia lalu mencoba membuat program kalau misalnya ada keinginan dari masyarakat Maluku yang ada di Belanda mau pulang ke Indonesia, khususnya ke Ambon, itu difasilitasi oleh pemerintah. Lalu dibuatlah program-program untuk itu. Memang pada waktu itu masyarakat Maluku yang ada di Belanda juga agak curiga, ya, baik dengan Belanda maupun dengan Indonesia sendiri. Lalu dibuatlah program kerjasama begitu banyak pihak, ya, dari pihak gereja misalnya, kemudian tokoh-tokoh agama itu juga dikirim ke Belanda menjelaskan kepada masyarakat Maluku yang ada di sini, ya, tentang kondisinya di Ambon. Kemudian dari pihak government juga datang. Nah, saya termasuk yang dikirim dari unsur pemuda, ya, untuk datang dari Indonesia, khususnya dari Ambon, untuk pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat Maluku yang ada di sini, baik itu tokoh-tokoh pemuda maupun tokoh-tokoh lainnya, untuk share informasi. Ini kira-kira kondisi di Maluku begini, kondisi Indonesia begini, dan itu juga dia menghasilkan sebuah kerjasama yang bagus. Itu bagus. Bapak Wali Kota ada cerita dari tadi mengenai studi lawyer. Waktu tahun 75 Bapak Wali Kota datang ke Belanda, itu waktu lawyer kasing? Waktu itu enggak, saya belum. Itu saya masih aktif selaku tokoh pemuda, ya, tokoh pemuda, ya, masih semangat, belum ada punya pikiran untuk mau cari help, belum, ya, masih semangat lah untuk itu. Oh iya begitu. Sekarang Bapak Wali Kota ada datang ke Belanda untuk kerja. Apa agenda utama dari Pak Wali Kota dalam kedatangan kali ini? Ya, jadi ternyata hubungan antara Ambon dan Vlissingen itu dia sangat-sangat bermanfaat sekali buat masyarakat kita yang ada di Maluku secara khusus, bahkan masyarakat Indonesia, tapi lebih spesial bagi masyarakat di Ambon. Ya, kenapa? Karena dengan hubungan antara Ambon Vlissingen itu ada 4 bidang, ya, 4 sektor yang kita kerjasama. Sektor kesehatan, sektor pendidikan, sektor lingkungan, ya, dan sektor bisnis. Ya. Nah, ini yang kita dorong untuk kerjasama. Yang sangat aktif itu adalah sektor kesehatan. Setiap tahun itu para medis, para tenaga
medis, dokter dan perawat dari Vlissingen itu datang ke Ambon untuk mengadakan operasi gratis buat masyarakat. Dia dalam bentuk operasi mata, kemudian operasi plastik ya untuk bibir-bibir sumbing itu, kemudian terakhir ini operasi urologi, operasi bagian dalam ya, perut dan sebagainya. Nah, ini diperuntukkan bagi masyarakat Ambon yang betul-betul secara ekonominya dia kurang, ya, dia kurang. Bagi masyarakat yang mampu secara ekonomis, itu saya tidak rekomendir. Dia pergi operasi di dokter. Tapi buat masyarakat yang sederhana, yang secara ekonomis tidak mampu, itu yang saya rekomendir. Setiap tahun itu kurang lebih 150 orang itu operasi mata dan maupun operasi urologi. Ya. Nah, operasi urologi misalnya untuk ginjal, ya, untuk liver, untuk prostat misalnya, itu di Ambon belum bisa. Jadi kalau mau, mereka harus pergi ke Makassar atau ke Surabaya. Nah, sekali operasi itu kurang lebih ya bisa 20 million, ya 20 juta. 20 juta. Ya 20 juta. Buat orang yang sederhana, yang tidak mampu, itu kan berat sekali. Ya berat sekali. Bayangkan saja kalau 100 orang operasi setiap tahun, kali 20 juta, berarti paling tidak ada 2 miliar yang bisa kita hemat untuk kepentingan yang lain. Ya. Nah, itu antara lain yang terjadi. Dan dari kerjasama itu lalu kita bangun sebuah kerjasama dalam bentuk rumah sakit. Rumah sakit mata di Ambon yang namanya Klinik Mata Ambon Vlissingen. Ya, di Paso tuh. Ya, di Paso. Nah, ke depan ini kita akan dorong untuk lagi kerjasama untuk jantung. Ya, kardiologi ya, untuk jantung. Itu kemarin saya sudah jejaki kerjasama dengan Vlissingen juga, supaya jantung itu juga bisa menjadi perhatian, dan karena begitu banyak orang sekarang mati karena jantung. Dan kalau itu bisa kita buat, dia bisa menjadi contoh buat Indonesia Timur. Nah, untuk mata saja misalnya, itu bukan untuk orang Ambon sekarang. Orang-orang dari Tenggara, dari Papua, dari Sulawesi Tenggara datang untuk operasi di Ambon secara gratis untuk itu. Jadi manfaatnya sangat luar biasa sekali untuk itu. Ya, operasi mata cuma bisa 150 orang atau bisa lebih lagi? Sebetulnya itu disesuaikan dengan waktu dokter-dokter ada di biasanya mereka seminggu. Ya kalau mereka seminggu itu paling top 125 sampai 150 orang. Ya. Bisa dipaksakan, tapi kan dokter juga kalau capek, dia operasi bisa salah juga repot toh. Iya, bisa. Tahun kemarin Kak, dorang dari klinik di Ambon datang di Belanda lagi. Ya. Ada studi, makanya ada datang di Vlissingen. Betul. Jadi memang itu saya juga kirim itu para perawat-perawat dari Ambon untuk datang studi di Vlissingen untuk terutama belajar bahasa Belanda. Ya, supaya pada waktu dokter datang, ini mereka menjadi tenaga utama untuk bisa komunikasi dengan Belanda ya. Karena kalau dokter mau operasi lalu dia perawat di Ambon tidak mengerti bahasa Belanda juga, disuruh ambil gunting, dia ambil pisau, bisa kacau toh, akan begitu. Begitu. Itu waktu tahun 2017 Kak? Ya, betul. Dong datang di Belanda. Di muka dong datang di Belanda, beta ada di Ambon. Betul, ya. Oh, yang di Ambon ya? Oke. Iya, ada tante satu datang di Belanda lagi, bisa bicara Belanda. Belanda, bagus. Bisa praktis. Visit Ambon 2020 ada mau datang. Bapak di kota bisa cerita tentang Visit Ambon 2020 sedikit. Jadi saya sebetulnya terobsesi begini, ya. Sekarang ini kita berada dalam sebuah kondisi, ya, dunia di mana teknologi itu sangat berpengaruh. Ya, dunia sekarang semakin kecil karena para ahli mengatakan bahwa dunia ini kan hanya ada di tangan kanan kita ini, di segenggam handphone ini. Ya, dari handphone ini bisa kita tahu tentang bagaimana ini dunia. Ya, nah oleh karena itu
penguasaan teknologi ini dia akan berpengaruh besar terhadap kota-kota yang ada di dunia ini. Nah, kalau kota-kota yang ada di dunia ini misalnya dia tidak punya spesifikasi, bisa saja kota itu akan dilupakan oleh orang. Ya, katakanlah di Belanda begitu banyak kota, tapi beberapa kota yang terkenal, Amsterdam, Den Haag, karena ini sudah sangat terkenal misalnya untuk itu. Nah, demikian juga di Indonesia. Indonesia itu ada 514 kota. Ya, kalau misalnya kota itu dia tidak menonjol, tidak memiliki spesifik, ya, orang mungkin akan lupa dan tidak ingat lagi itu kota. Ya, nah Ambon ini dia beruntung karena dari dulu ini Ambon kotanya kecil, tapi dia sudah terkenal dari dulu. Ya, kenapa? Karena itu orang-orang kulit putih, ya, kulit kuning maupun orang kulit hitam itu datang ke ini kota karena dia itu penghasil utama spices, ya, rempah-rempah itu. Nah, itu modal buat kita. Tapi modal itu nggak cukup sekarang dengan teknologi ini. Kita harus betul-betul mendorong ini kota supaya dia bisa dikenal lagi. Nah, salah satu ya potensi yang dimiliki oleh kota ini Ambon adalah musik. Ya, musik itu menjadi DNA-nya, menjadi nafasnya orang Ambon ini. Ya, orang Ambon ini terkenal ini karena musik ini. Ini yang harus menjadi karakter, menjadi spesifik dari Ambon. Sehingga orang bisa terkenal, orang ingat Ambon, pada waktu orang bicara musik, orang tahu itu Ambon saja. Ya. Dan musik ini bukan sekedar hobi, tapi musik ini juga dia bisa merubah dan memperbaiki kesejahteraan hidup bagi masyarakat Ambon di situ. Nah, lewat musik ini lalu kita berjuang. Ya, saya bersyukur buat Tuhan karena tanggal 30 Oktober kemarin UNESCO itu telah menetapkan Ambon sebagai kota musik dunia. Ya, satu-satunya kota di Asia Tenggara, bukan di Indonesia ya, di Asia Tenggara sebagai kota musik itu Ambon. Nah, ini yang kita lagi dorong betul dan bagaimana kita mau kembangkan apa yang kita sebut dengan music tourism. Ya, turis orang ke Ambon itu untuk turis, tapi musik menjadi kekuatan utama kita. Nah, 2020 kita akan memperkenalkan Ambon ini lewat program Visit Ambon 2020. Dengan kekuatan utamanya itu adalah musik. Betul, orang dengan penuh ketegangan, orang dengan penuh beban, waktu dia datang ke Ambon, kita berharap dia akan betul-betul enjoy, terhibur, karena waktu dia di airport saja, dia sudah sambut dengan musik. Ya, ini menjadi kekuatan kita dalam membangun sebuah komunikasi sosial begitu. Nah, begitu. Kalau Ambon Visit Ambon 2020 ada penuh, ada hotel cukup buat bisa buat masyarakat tinggal ya? Iya, ya. Buat masyarakat tinggal. Ya. Ada cukup kasih ini, Pak. Jadi 7 tahun terakhir ini Ambon mengalami perubahan yang luar biasa. Ya, apalagi saya tetapkan ini Ambon Visit Ambon 2020. Kenapa itu saya tetapkan? Supaya investor juga bisa mendorong investasinya, ya, karena rencana 2020. Jadi banyak juga pengusaha mulai membangun dia punya hotel-hotel, ya, hotel berbintang. Nah, terakhir ini ada kurang lebih lagi ada 3 hotel baru lagi dibangun lagi. Sehingga kalau misalnya itu seluruh bangun, itu kapasitas hotel bisa kurang lebih 4.000 sampai 5.000 orang tinggal di Ambon, ya, baik hotel bintang sampai dengan hotel melati, ya. Nah, itu antara lain. Itu dampak daripada program ini. Selain itu juga ada sektor kuliner, sektor makan minum, ya. Itu juga berkembang luar biasa. Restoran-restoran yang bagus, kafe-kafe juga sudah tumbuh, ya, dan sektor-sektor lain juga hidup untuk itu. Nah, kita berharap lewat program ini lalu pangsa utama saya itu sebetulnya itu adalah masyarakat Maluku yang ada di Belanda, ya. Orang Maluku yang ada di Belanda ini kan kurang lebih ini sekitar 70.000 orang, ya. Kalau setiap tahun saya bisa dapat saja katakanlah 7.000 sampai 10.000 orang pulang ke Ambon. Nah, katakanlah 10.000 orang Maluku pulang ke Ambon, setiap orang dia menghabiskan
1.000 euro saja. Nggak usah banyak-banyak, 1.000 euro saja. Berarti 10.000 orang kali 1.000 euro itu sudah 10 miliar ya euro ya. Dampaknya buat ekonomi Ambon itu luar biasa. Karena dia kan mesti bayar hotel, dia mesti bayar makan, dia mesti kasih buat dia punya keluarga, dia mesti beli oleh-oleh. Semua itu kan akan berdampak buat ekonomi masyarakat. Itu sebetulnya ditambah lagi dengan Ambon Maluku dari Amerika, ditambah lagi dengan Maluku dari Eropa lain, ditambah lagi Maluku dari Australia. Semua itu kalau datang dia akan berpengaruh. Nah, sekarang kita lagi kerja keras untuk harus benahi ini kota, ya. Karena ada bagian-bagian kota yang memang harus terus dibenahi, terutama yang akibat dari dulu konflik yang belum tertangani sampai dengan hari ini. Ah, begitu. Kota Ambon berkembang maju sekarang. Ya. Orang-orang bersaudara yang datang ke Kota Ambon tahun depan atau ini tahun lagi, nanti dong bisa lihat Ambon berubah sekarang, bagaimana? Ya. Jadi ada satu hal yang positif yang dimiliki oleh orang Ambon dan itu tidak dimiliki oleh banyak orang di dunia, yaitu soal hospitality, soal keramah tamahan. Ya, itu kekuatan yang dimiliki oleh orang Ambon sehingga tamu yang datang ke Ambon itu selalu kembali dengan sebuah rasa enjoy karena itu hospitality, rasa senang, yang dimiliki oleh orang Ambon. Dan orang Ambon melayani tamu itu bukan basa-basi, ya, bukan basa-basi karena kita enggak, tapi itu dia melayani dengan hatinya. Itu menjadi kekuatan kita untuk bisa menerima tamu-tamu yang datang. Oleh karena itu, Om dan Tante Do yang ada di Holland sini, adik-adik, nyong-nyong, bung-bung, usi-usi dong, datang saja ke Ambon, ketong akan layani betul-betul sebagai tuan dan nyonya di Ambon. Di Ambon. Bagus. Bapak Wali Kota, ada tim-tim di seluruh dunia. Ya. Ketong dengar Amerika, Australia, ketong sekarang ada di Belanda. Ya. Tim dari Belanda pun tugas tuh apa sah? Ya, jadi memang membangun Ambon ini kan bukan saja tanggung jawab dari wali kota, ya, bukan juga tanggung jawab daripada masyarakat Ambon yang ada di Ambon, tapi semua orang yang mempunyai hubungan darah dengan Ambon itu diharapkan bisa berpartisipasi membangun Ambon dengan caranya. Nah, oleh karena itu di Belanda tugasnya apa, di Amerika tugasnya apa, di Australia tugasnya apa, di Jepang tugasnya apa, masing-masing kita dorong. Ah, begitu. Kalau lihat ke muka 2020, Ya. Bapak Richard tinggal Bapak Wali Kota sampai 2022. 22. Ya. Sehabis itu Bapak Wali Kota pun rencana bagaimana? Oh, rencana saya itu saya serahkan buat Tuhan saja. Ya. Kalau Tuhan merencanakan untuk mau melayani terus, ya saya melayani terus. Kalau Tuhan bilang, yuk pindah ke tempat lain, saya juga dengan sukacita saja. Sehingga ada rencana sekarang? Sudah ada rencana, sudah ada rencana. Tapi rencana itu ya dalam selaku orang yang percaya, saya berdoa saja ya. Begitu. Nah, begitu. Ketemu mesti tunggu saja. Yes, Andrew. Bapak Wali Kota, bagaimana pandangan Gubernur Maluku, Bapak Murad Ismail tentang visit Ambon 2020? Ya, Maluku sebetulnya harus berterima kasih karena kita mendapat seorang gubernur yang memiliki akses, memiliki hubungan dan relasi yang sangat positif dan kuat dengan pemerintah pusat di Jakarta. Ya, kalau hubungan beliau ini dimanfaatkan secara baik oleh kita di Maluku, saya rasa Maluku ini akan cepat, ya, mengejar dia punya ketertinggalan. Nah, kita beruntung juga karena gubernur ini kan artis, ya. Gubernur ini kan hebat sekali untuk nyanyi, ya. Oleh karena itu pada waktu Ambon ditetapkan sebagai kota musik dunia oleh UNESCO, beliau orang yang pertama yang memberikan dukungan dan apresiasi kepada
Kota Ambon atas penghargaan itu, ya, karena memang beliau memiliki bakat sebagai penyanyi artis yang luar biasa, tidak kalah dengan artis-artis profesional lainnya. Nah, oleh karena itu, untuk program Visit Ambon 2020 ini, sebelum menjadi gubernur lagi, beliau sudah memberikan dukungan, ya. Apalagi beliau setelah menjadi gubernur, ya. Saya kasih contoh misalnya saja yang sampel saja. Itu beliau punya grup musik tersendiri, bandnya sendirinya, kemudian beliau bina mereka, dan mereka tampil di mana-mana, berangkat ke luar Maluku, itu contoh misalnya. Dan saya sangat, ya, betul-betul terbantu dengan dukungan beliau untuk mewujudkan Visit Ambon 2020 ini. Begitu. Nanti Gubernur Maluku ada menyanyi kesing di Visit Ambon 2020. Pasti itu, pasti. Bapak Wali Kota bisa menyanyi sedikit kesing? Saya menikmati saja. Oke. Terima kasih. Andrew. Terima kasih.